Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, dari perguruan IKSP Kerasakti Jinso, kepada saudara-saudara saya yang dimanapun berada, dan umumnya bagi saudara-saudara semua tanpa terkecuali. Salam untuk pesilat Indonesia. Saudara-saudara saya yang saya cintai karena Allah Ta'ala, Alhamdulillah di kesempatan video ini kami akan meneruskan video yang sebelumnya, yaitu datangnya IKSP Kerasakti di Kota Semarang. Ingin saya ceritakan apa adanya dalam kehidupan saya sehari-hari selama saya menjadi pelatih di Kota Semarang. Insya Allah cerita ini akan saya ceritakan yang saya alami sendiri dan yang saya ingat. Ya, mohon maaf karena namanya manusia kadang-kadang ada yang lupa. Mungkin mohon maaf sebelum itu. Baik, setelah kami menerima surat-surat resmi, baik itu dari surat izin melatih dari pusat sampai instan terkait di Mayang Sari Kota Semarang yang saya tempat tinggali itu, sehingga IKS bisa berkembang walaupun saya banyak untuk mengesahkan beberapa anak saja, tapi setidaknya IKSP Kerasakti waktu itu sudah terdengar di telinga mereka, di masyarakat, dan apa sih perguruan IKSP Kerasakti setidak-tidaknya waktu itu. Alhamdulillah, perjuangan demi perjuangan, hari demi hari, waktu pun kami lalui begitu lama kami terasa, tapi kami tidak menyadari bahwa waktu itu berjalan 4 tahun ya, 95, 96, 97, 98, 99 pun kami sudah agak sedikit berkurang latihan, dan sehingga akhirnya kami pun pulang ke Wonogiri, tidak kembali ke Semarang lagi. Nah, baiklah, cerita kami dalam sepak terjang dalam membuka IKS di Kota Semarang, Jawa Barat, khususnya di Desa Mayang Sari itu tidak begitu mudah dan tidak terlalu atau tidak semulus yang seperti kita bayangkan, membalikkan sebuah telapak tangan yang begitu mudahnya, tidak. Tapi alhamdulillah dengan tujuan saya ibadah, kami lalui itu dengan tabah, kami lalui dengan ikhlas karena kami mencari hanya lillah. Semua ini kami lakukan karena insya Allah karena Allah Ta'ala, karena niatnya satu, yaitu ibadah. Dengan apa? Dengan kami mewujudkan satu falsafah, satu pedoman saya adalah dimanapun kaki saya menginjak bumi, di situ pun langit akan saya junjung insya Allah. Hingga saat ini tujuan saya adalah di mana saya tinggal di daerah itu, insya Allah kami akan menjaga nama baik dan mengharumkan tempat tinggal yang saya injak di situ insya Allah. Baik saudara-saudara saya yang saya cintai karena Allah Ta'ala, berjalannya waktu kami setelah mengesahkan 4 orang ya, 1 pendekar, itu kami berjalan terus setiap latihan. Alhamdulillah, ada yang senang, ada yang tidak senang, itu pasti yang kita alami. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang mengkritik, bahkan ingin menjatuhkan. Waktu itu di Desa Mayang Sari, ya banyak lah ya, karena kita hidup di satu masyarakat ya. Masyarakat itu tentunya ada yang kepercayaannya begitu, ada yang percaya begini, ada yang orang biasa-biasa aja. Bahkan ada orang yang sangat fanatik dengan satu bidang atau satu aliran, termasuk ada orang yang fanatik sekali dengan perguruan kita IKS. Tapi sekali lagi, kalaupun dia marah, kalaupun dia menjatuhkan kita, saya anggap mereka belum tahu gitu, belum tahu ajarannya. Maka sampai saat ini pun saya ajarkan IKS untuk anak-anak yang masih hitam, masih kuning, belum biru, belum menjadi warga. Saya begini aja, Anda, adik-adik harus setidaknya menjadi warga. Karena apa? Kalau menjadi warga, nanti adik-adik ini bisa menilai, setidak-tidaknya menilai dari ilmu IKS. Karena di dalam IKS itu ada suatu doa, ada suatu ilmu hikmah yang mengajarkan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau adik-adik kita sebelum menjadi warga tahunya fisik saja dari hitam sampai kuning, walaupun itu bertahun-tahun, tapi belum mengajari ajaran ilmu IKS dalam buku itu, adik-adik nanti akan, apalagi yang belum sempat guru terkeluar ya, adik-adik nanti akan bahkan saling mau menceritakan ilmu IKS apa sih, akhirnya mendengar ilmu IKS mungkin tanda kutipnya nggak benar atau sesat, itu subhanallah. Makanya kami harus bertanggung jawab atas semua itu, karena yang kami ajarkan fisik dan non fisik, jasmani dan rohani. Maka dari itu tugas pelatih, khususnya tugas saya, ilmu-ilmu yang saya sampaikan baik fisik non fisik itu akan kami bertanggungjawabkan untuk dunia dan akhirat kita. Maka insya Allah para pelatih, para guru, para suhu, para senior, inilah yang menjadi beban tersendiri ataupun tugas tersendiri untuk kita, bahwa kita tidak hanya melatih fisik, bahwa kita tidak akan ditanya atau tanggung jawab kita ini tidak hanya di dunia, tapi insya Allah pertanggungjawaban kita nanti juga dituntut ditanya di akhirat nanti. Maka dari pelatih itu ya gampang-gampang susah, tidak hanya menguasai materi saja, tidak hanya menguasai jurusnya saja, tidak lihai dalam gerak-geriknya saja,
boleh, itu bagus, tapi sekali lagi tidak cukup. Yang penting akhlak, ya, akhlak, budi pengerti. Kita tanamkan itu kepada anak-anak kita. Karena apa? Mereka pun nanti menjadi anak yang baik, mereka pun nanti menjadi anak soleh. Tidak lepas kemungkinan atau niscaya kita pun akan mendapat satu pahala di dalamnya. Karena apa? Dengan wasilah kita, dengan perantara kita mengajarkan suatu kebaikan. Baik, kembali lagi ke sepak terjangnya saya di situ. Suka dukanya di situ IKSP Kerasakti waktu saya mengajar tahun tersebut 95, 96, 97 dan 98. Untuk saudara-saudara semua, latihan kami sekali lagi tadi, latihan kami ada 3 kali dalam seminggu, ya, di malam hari setelah sholat atau ba'da isya. Alhamdulillah di situ kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, tapi banyak yang nonton, baik dari kaum ibu-ibu atau bapak-bapak, bahkan dari anak-anak. Setiap latihan alhamdulillah saya selalu didatangin oleh beberapa orang yang tentunya yang saya ceritakan orang yang tidak suka, ya. Karena kenapa saya menceritakan orang yang tidak suka? Biar ini menjadi motivasi kita, menjadi ilmu untuk kita. Dunia ini, buminya Allah ini suatu madrasah bagi kita. Kita bisa belajar, kita bisa sinau mengambil satu hal kebaikan yang kita pakai, yang tidak baik tentu tidak kita terapkan, ya, tidak kita pakai. Ada yang datang tahu-tahu ilmu apa ini? Saya waktu itu anak kecil aja kok macem-macem datang, orang kampung, orang desa gitu. Ya ada yang bahkan ada yang menantang secara duel, secara nyata di depan murid-murid saya, di murid-murid kami. Ya tentunya kita tidak boleh langsung melatih ini secara mentah-mentahan saja. Kita saring dulu. Akhirnya setelah kita ajak baik-baik, ya ajak kita rangkul. Karena saya punya satu keyakinan, suatu kekerasan tidak harus kita balas dengan kekerasan. Satu kekuatan fisik tidak harus kita balas dengan kekuatan fisik. Akhirnya mereka dengan izin Allah tentunya mereka pun menjadi sadar, menjadi lebih baik kalau kita rangkul, tidak harus kita memukul, tapi insya Allah. Dan akhirnya mereka jadi saudara kita semua. Gitu. Jadi suatu perkelahian atau suatu peperangan atau kemenangan dalam pertandingan itu tidak hanya kita kalahkan dalam atau harus memukul, tapi kita harus pandai merangkul pun itu bisa menyelesaikan satu masalah yang mungkin kita anggap rumit, mungkin yang kita anggap sengit dan kita anggap mengerikan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah itu bisa selesai. Saudaraku, hari demi hari akhirnya mereka tahu IKSP Kerasakti, terus dalam pengajarannya bagaimana kami tanamkan di situ, jangan tinggalkan sholat, bahkan menginjak sapu kuning sapu hitam, sapu sampai kuning itu harus Anda 1 minggu harus hafal ayat kursi. Saya dulu terapkan seperti itu sebelum menginjak ke biru, ya. Masing-masing ayat kursi harus hafal, waktu itu saya ajarkan seperti itu. Dan jangan tinggalkan sholat, sekali lagi jangan tinggalkan sholat. Jadi seakan-akan memang saya tanamkan itu. Jadi akhirnya setelah mereka menjadi biru, mereka menjadi kuning, itu saya tanya tidak hanya kalau gerakan silat dan sini itu pasti, ya pasti. Tapi ayo hafal sholat apa aja bagi Islam, ya. Dan alhamdulillah yang saya ajarkan di situ mayoritas Muslim atau Islam semuanya. Nah, disitulah kita menjadi figur. Bukan berarti saya orang baik, kita pelatih menjadi orang baik, kita hanya pelaksana, kita harus dakwah di situ, tidak hanya mengajarkan IKS, tapi kita dakwah dalam agama kita masing-masing. Nah, akhirnya masyarakat menerima. Walaupun akhirnya sekali lagi saya tidak bisa memargakan atau mendekarkan, mengesahkan anak-anak yang banyak, tapi setidak-tidaknya mereka tahu tentang IKSP Kerasakti. Saya kenalkan pelatihnya, saya kenalkan ketua umumnya waktu itu, saya kenalkan di guru besarnya yang cikal bakal IKSP Kerasakti di situ. Nah, terus masyarakat alhamdulillah menerima di situ. Saya menjadi anggota Karang Taruna. Saya masuk di situ sebagai remaja masjid dan alhamdulillah saya masih dipercaya di desa Mengsar itu. Dan teman-teman saya banyak di situ. Alhamdulillah kamilah dakwah, akhirnya pun bisa diterima di masyarakat. Itu yang saya alami. Dan tentunya akhirnya Akhirnya banyak mereka yang datang. Bukan kita meminta, mereka dalam latihan datang. Dan alhamdulillah dengan izinnya Allah, alhamdulillah IKS itu bisa dikenal dalam waktu itu, ya. Dikenal sebagai wasilahnya orang sakit. Apa itu maksudnya? Bisa mengobati orang sakit. Mengobati, ya. Tapi ini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan segala sesuatu penyakit itu. Saudara-saudara saya semua yang saya cintai karena Allah Ta'ala, disitulah suka duka dari saya khususnya
nanti bisa saya ceritakan di episode selanjutnya, video yang setelah ini ya. Nanti bagaimana sih akhirnya Mas No atau Mas Katno ini apa saja sih, saya kurang menarik tuh. Insya Allah akan saya ceritakan sepak terjang saya dalam menghadapi preman-preman di situ, ya, preman-preman di situ. Akhirnya saya di situ diterima, bahkan kami sering menemui atau pernah menemui tanda kutipnya orang dukun di kala itu. Akhirnya kami ditantang di suatu laga suatu latihan itu, dan akhirnya dengan izin Allah semuanya bisa selesai dengan baik, karena beliau atau si maaf dukun itu menceritakan atau menantang secara nyata, intinya tidak percaya dengan IKS. Maka dari itu insya Allah di selanjutnya akan saya bawakan di video selanjutnya insya Allah. Sekali lagi, bukan niat kami ingin memamerkan, tidak ada niat, sama sekali tidak ada niat. Intinya saya ingin memotivasi kepada diri saya khususnya, untuk umumnya pada adik-adik saya khususnya ya, adik-adik, karena saya takut kepada senior-senior, para kakak-kakak saya yang di sana mungkin yang lebih paham dan lebih tahu pengalaman-pengalaman pahitnya, banyak getar-getar makan garamnya, orang Jawa ngomong, banyak pengalamannya. Maka dari itu saya mohon sekali lagi mohon maaf. Insya Allah yang video yang akan datang nanti akan saya ceritakan dari saya dihina, ditantang, sampai akhirnya datanglah dukun-dukun yang datang langsung di tempat itu. Akhirnya ada sesuatu yang mungkin di luar akal nalar saya. Itu insya Allah akan kita lanjutkan. Mohon maaf segala kekurangan yang saya sampaikan ini mungkin kurang berkenan, dan bila mana ada kebenaran betul-betul ini dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan mutlak dari saya sebagai manusia biasa. Sampai ketemu. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah kami akan teruskan video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinso.